Halo tuh semua, namaku Daniel dan di video kali ini aku ingin melakukan klarifikasi mengenai easy cash ya teman. Jadi sesuai thumbnailnya, kalau misalnya kamu udah lihat thumbnailnya, di sana kan aku tulis klarifikasi. Jadi sebenarnya apa sih yang pengen aku klarifikasi pada kali ini? Nah, di sini yang mau aku klarifikasi adalah aku mau minta maaf karena selama ini aku memberikan informasi yang salah mengenai easy cash ya teman. Terkait apa? Terkait sistem credit scoringnya. Jadi kalau misalnya kamu ngikutin video-video sebelumnya, kan aku sering banget tuh bahas kalau misalnya credit scoring adalah kalau misalnya angkanya tinggi, itu merupakan yang lebih baik ya teman. Nah, kalau misalnya kamu masih bingung credit scoring yang mana, itu pas kita pengen mendanai seperti ini ya. Misalnya kita masukin ke periode 360 hari, katakan di sini contoh aku masukin 1 juta rupiah. Kita pencet land now di sini, masukkan 1 juta. Nah, saat kita memberi borrower, kan di sini kita bisa memilih berapa borrower. Dan di sini kan setiap borrower memiliki credit scoring 0,8, 0,87, 0,76, 0,83. Nah, kalau misal kamu udah ikutin video sebelumnya, kan selama ini aku bilang kalau misalnya credit scoring itu semakin tinggi semakin baik. Nah, emang hal itu adalah hal yang tepat di platform-platform lainnya, misalnya di perbankan atau misalnya di asetku, P2P lending konsumtif lainnya. Nah, tapi di easy cash ini ternyata ini merupakan informasi yang salah ya, teman. Jadi di sini ada salah satu subscriber kita dari Kak Chris Batman. Dia berkata, "Halo Kak, mau info menurut CS Easy Cash, credit scoring itu yang rendah adalah yang bagus, bukan yang tinggi." Nah, terus di sini juga ada buktinya ya, teman, yaitu di mana di sini dibalas oleh Easy Cash sehubungan dengan email yang Bapak Ibu kirimkan perihal credit score. Sebelumnya, mohon maaf atas keterlambatan respon. Dapat kami informasikan bahwa credit score dimulai dari 0,3 sampai 0,8, di mana semakin rendah semakin bagus untuk credit score-nya. Namun untuk credit score tinggi dapat juga dikarenakan peminjam tersebut baru melakukan pendaftaran dan melakukan peminjaman pertama kali pada aplikasi. Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir karena tingkat keberhasilan bayar di Easy Cash masih 100%. Pendanaan Bapak Ibu udah dilindungi dengan asuransi dari Intra Asia. Untuk lebih lengkapnya dapat dicek di aplikasi. Nah, jadi aku mau berterima kasih banget buat Kak Chris Batman yang udah mengingatkan aku mengenai ini. Karena diingatkan seperti ini, jadi aku udah coba konfirmasi secara pribadi ke RM-nya. Di sini kalau misalnya kamu cek ke Telegram, nah di sini aku udah chat langsung ke salah satu RM dari Easy Cash ini, dimana di saat itu aku bertanya, "Halo Kak, mau tanya untuk credit score itu sistemnya semakin tinggi semakin bagus atau semakin rendah semakin bagus?" Nah, terus di sini juga dijelasin penjelasan credit score rendah sama dengan bagus. Kalau misalnya kita klik ke bagian ini, di sini ada informasi lebih lengkapnya ya. Penjelasan credit score rendah sama dengan bagus. Seluruh nama yang muncul sebagai borrower di Easy Cash ketika ingin mendanai adalah orang-orang yang sudah lulus risk parameter dari kami. Jadi tidak perlu khawatir untuk memilih borrower, langsung saja confirm karena sudah otomatis dipilihkan. Baik skor tinggi ataupun skor rendah tetap aman dalam memilih borrower karena ada fitur otomatis pemilihan borrower yang artinya sudah dipilihkan yang terbaik. Silakan langsung dikonfirm saja. Note, mohon jangan berpikir bahwa orang yang tidak layak pinjam namanya akan muncul di antara para borrower kami ya. Nah, terus di sini juga ada informasi tambahan. Loh. Kalau saya tidak pilih terus nanti yang dipilihkan Easy Cash gagal bayar gimana? Nanti dana saya mandek hilang. Selama ini belum pernah ada yang namanya gagal bayar borrower dibebankan kepada lender. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, nggak pernah dibebankan kepada lender. Ini sepertinya sih diambilnya dari keuntungan profit dari Easy Cash-nya atau menggunakan asuransi atau dana provisi atau apapun ya teman. Jadi seperti yang aku bahas di video sebelumnya, TKB 100% itu bukan berarti nggak ada yang gagal bayar, tapi biasanya ada yang gagal bayar, namun tetap pengembalian dana ke para lender tetap 100%, entah di cover oleh asuransi atau di cover dana provisi atau di cover dari platform itu sendiri ya biasanya. Nah, di sini juga jadi nggak perlu khawatir, apalagi sudah dihukum dari izin OJK dan juga asuransi. Nah, di sini kamu bisa baca ya, credit score dimulai dari 0,3 sampai 0,8, di mana semakin rendah semakin bagus untuk credit score-nya. Namun credit score yang tinggi juga mungkin karena peminjam baru melakukan pendaftaran dan melakukan peminjaman pertama kali pada aplikasi. Bapak atau Ibu juga tidak perlu khawatir karena tingkat keberhasilan bayar di Easy Cash masih 100% dan pendanaan Bapak Ibu juga dilindungi dengan asuransi dari Intra Asia. Untuk detailnya dapat dicek pada aplikasi. Jadi secara nggak langsung sebenarnya ini sama dari yang dikirimkan oleh Kak Chris Batman di sini ya teman. Nah, jadi apa yang pengen aku sampaikan dari video kali ini? Yang pengen aku sampaikan adalah yang pertama, aku harus berterima kasih dulu sama Kak Chris Batman karena udah meluruskan mengenai misinformasi yang aku berikan ini. Jadi aku berharap dengan aku rilis video ini, semoga teman-teman bisa tonton dan jangan sampai salah paham lagi bahwa credit score-nya itu adalah yang di angka rendah malah lebih bagus ya teman, bukan yang di angka tinggi. Kalau selama ini kan aku bilangnya angka tinggi, tapi sebenarnya angka rendah semakin baik, semakin mendekati 0 semakin baik. Nah, dari kesalahan ini apa aja saran-saran yang bisa aku berikan? Saran-saran yang aku bisa berikan adalah salah satunya adalah seperti yang udah dilakukan Kak Chris tadi, yaitu do your own research. Dimana kamu dalam berinvestasi ada baiknya juga selalu melakukan yang namanya do your own research. Karena kenapa? Karena apapun informasi
informasi yang aku sampaikan itu nggak tentu 100% benar, teman-teman. Bahkan di video kali ini juga udah kelihatan bahwa ada informasi yang bisa aku sampaikan dan itu merupakan kesalahan juga ya. Maka dari itu, walau gimana pun aku tetap rekomendasikan kalau misal kamu mau investasi, tetap do your own research, karena aku pribadi juga masih belajar dan aku pribadi mungkin bisa menyampaikan informasi yang salah juga, teman, seperti yang kali ini. Jadi apapun yang aku sampaikan, jangan teman-teman langsung telan mentah-mentah. Aku pribadi juga bukan seorang konsultan keuangan, aku pribadi hanya seorang karyawan biasa yang kebetulan senang melakukan investasi ini, dan aku suka review atau mencoba beberapa macam instrumen investasi di Indonesia, teman. Nah, terus aku pribadi juga selalu open dan selalu menerima koreksi. Jadi kalau misalnya teman-teman ada ngerasa apa yang aku sampaikan salah, feel free aja untuk tulis di kolom komentar, mau kirimin email juga boleh, mau DM Instagram juga boleh, atau tulis di kolom komentar juga boleh. Nanti kalau misalnya ada informasi yang bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya yang baru mulai pengen investasi juga, mungkin pesannya bisa aku pin supaya bisa jadi pelajaran buat kita semuanya, ya, man. Nah, jadi sekali lagi aku mohon maaf kalau misalnya selama ini aku menyampaikan informasi yang salah. Ini semua bukan disengaja karena aku pribadi juga nggak tahu. Bahkan selama ini semua dana yang aku masukkan itu aku milihnya semuanya yang di atas 0,5, ya, men. Ada yang 0,7, 0,8, 0,9, semuanya di atas 0,5, dan beruntungnya semua dananya berhasil kembali sampai saat ini dan 100% belum ada yang gagal bayar. Kalau misalnya kamu lihat di sini, kita contoh lihat pendanaan yang zaman-zaman dulu di bagian aset, kemudian lending aset. Kalau kita lihat pas, nah sebenarnya aku udah lumayan investasinya cukup lama di Zcash, ya, men. Kalau misal kita scroll terus ke bawah, nih kamu bisa lihat aku mulai investasi itu sekitar tahun, nih dulu aku mulai investasi dari tahun sekitar 2019, ya, men. Itu sekitar berarti 3 tahun lalu ya. Dari investasi di tahun 2019 itu, aku selalu memilih investasi kepada orang yang memiliki kredit skor yang tinggi. Namun nyatanya, ternyata kredit skor yang rendah malah lebih bagus, ya, men. Jadi bagi kamu yang kedepannya pengen investasi, pastikan kamu milih yang kredit skornya rendah, jangan sampai kamu milih yang tinggi ya. Cuman pada akhirnya kalau kata RM dari EasyCash dari Kamoni, katanya semua dana kita pada akhirnya bakal disebar juga sih secara otomatis oleh sistem. Cuman aku nggak tahu yang benar yang mana. Ada baiknya kamu kalau misalnya pengen pilih pun, kalau kamu sempet untuk milih, kamu pilih yang angkanya semakin rendah semakin bagus. Semoga ini bisa meluruskan semua misinformasi yang pernah aku sampaikan dulu, dan kedepannya teman-teman kalau mau investasi, pilih yang kredit skornya lebih rendah, ya, teman, yang angkanya mendekati 0. Oke, berikutnya aku pengen menjawab mungkin salah satu pertanyaan aja mengenai withdraw dari EasyCash ya. Jadi ada beberapa teman-teman kita yang komplain bahwa EasyCash ini belakangan withdrawnya lagi susah. Salah satunya ini dari Kak Agung Nugroho, EasyCash lagi bermasalah ya, pencairan belum juga cair sampai melebihi batas estimasinya. Nah, terus dari Kak Fahan, sepertinya gitu, saya sih belum lewat, tapi lihat max estimasinya kok 5 hari, biasanya 3 hari aja, padahal nariknya dikit doang karena dana kecil nganggur. Jadi serem nih, dana gede gue masih baru pendanaan. Terus ini juga dari Kak Fahan, EasyCash tarik dana kok sekarang lama ya, dihitung 5 hari. Nah, jadi karena ada beberapa komentar yang masuk mengenai ini, jadi aku beberapa hari lalu aku tes untuk melakukan penarikan, ya, men. Kalau misal kita lihat, hari ini adalah di tanggal 26 Juni di hari Minggu, dan aku melakukan penarikan di hari Jumat, ya, teman. Kalau misal kamu cek, kita cek ke message. Nah, kalau misalnya kamu cek, kita cek ke message nih, kamu bisa lihat Friday 9.36 XL Asiata 1 EasyCash. Terus di sini aku diberi OTP buat melakukan penarikan, kode verifikasi, SMS, hati-hati penipuan, EasyCash tidak akan meminta kode verifikasi Anda, jangan berikan pada siapapun. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, aku diberikan kode OTP. Kenapa aku diberi kode OTP? Karena di hari Jumat kemarin aku melakukan yang namanya penarikan. Aku tes untuk melakukan withdraw, untuk ngetes apakah benar saat ini EasyCash lagi susah narik dana. Apa yang terjadi, teman-teman? Kalau misalnya kita cek ke bagian transaction history ini, kemudian ke bagian withdraw. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, penarikan 26 Juni 2022 sukses, di mana danaku udah berkurang sebanyak 922.000. Nah, di sini aku juga bakal cek di mutasi rekeningku. Kita login seperti biasa ke BCA, kemudian M-Info, kemudian mutasi rekening. Kemudian di sini kita buka dari tanggal, mungkin dari tanggal 25 sampai tanggal 26, ya, teman. Hari ini adalah tanggal 26. Kemudian kita tinggal pencet send, lalu kita masukkan PIN kita seperti biasa. Nah, di sini kamu bisa lihat, ya, teman, yaitu kalau misalnya kita scroll ke bawah, di sini ada tulisan yaitu 26 Juni, di mana ini Indonesia Fintopia, yang artinya ini EasyCash ya, di mana aku melakukan penarikan 922.547, 922.547. Ini artinya apa? Artinya aku melakukan penarikan di hari Jumat kemarin, tanggal 24 Juni 2022. Kemudian danaku berhasil diterima itu sekitar pagi di hari ini, ya, teman, yaitu hari Minggu tanggal 26 Juni 2022. Jadi kesimpulannya adalah untuk saat ini aku sama sekali nggak mengalami yang namanya masalah untuk pencairan dana ini. Nah, kalau misalnya kamu ada masalah pencairan seperti ini, mungkin kamu bisa coba untuk tanya ke tim supportnya ataupun RM-nya, ya, teman. Karena harusnya sih nggak mengalami masalah seperti ini. Aku pribadi juga baru melakukan penarikan di hari Jumat kemarin, di hari Minggu
pagi, aku udah mendapatkannya. Seperti biasa 2 hari. Sebenarnya yang dijanjikan sih biasa 3-5 hari kalau nggak salah ya kan. Cuman entah kenapa biasanya selalu dalam 2 hari keluar. Nah di sini juga ada dari Kak Agung Nugroho diminta ganti nomor rekening. Nah aku pribadi saat aku melakukan penarikan apa-apa, itu yang perlu diminta hanya kode OTP saat kita pengen melakukan penarikan. Itu pun dari sistem ya kan, dimana kita terima SMS pas kita melakukan withdraw, kita bakal dikirimin OTP. Mungkin aku bakal tunjukin aja ya langsung cara withdrawnya. Kita tinggal ke bagian balance di sini, kemudian kita pencet withdraw, kemudian kita pencet withdraw all, withdraw. Nah di sini kan kita bakal diminta untuk mengecek kode OTP yang dikirimkan ke SMS. Kemudian kita tinggal cek SMS kita ya kan. Kalau di sini udah masuk, aku tinggal masukin kode ini. Kalau udah, nanti bakal muncul tulisan seperti ini, withdraw application success. Yang artinya harusnya sih kita nggak diminta untuk ganti nomor rekening ya kan. Jadi kalau misal kamu diminta untuk ganti nomor rekening, mungkin ada baiknya kamu untuk berhati-hati, pastikan itu petugas RM atau tim support RM yang bener ya kan. Jangan sampai itu salah, jangan sampai itu scam ataupun apa ya kan. Karena pastikan keamanan itu paling penting. Karena di zaman sekarang ini kita harus lebih berhati-hati mengenai hal-hal semacam ini ya kan. Terus di sini juga ada dari Kak Wahyu Prasetyo, serius bro jadi takut. Nah jadi gini ya teman, ini juga salah satu saran yang bisa aku berikan ke teman-teman semua para investor, bahwa kita kalau misal kita pengen investasi di suatu instrumen, ada baiknya kita investasi sesuai dengan profil resiko kita. Katakan kalau misalnya kita investasi di suatu platform ini, kita kurang yakin, atau misalnya investasinya nggak sesuai sama profil resiko, ini investasi yang tinggi resiko, kita adalah seorang investor yang nggak tahan terhadap resiko, kita takut-takut tapi masukin uang, sebaiknya kita nggak melakukan hal seperti itu. Kalau misalnya kamu nggak yakin, ada baiknya kamu nggak melakukan investasi di instrumen seperti ini. Karena apa? Karena kalau misalnya kamu melakukan hal tersebut, terus pada akhirnya kamu tidurnya nggak nyenyak, terus kamu akhirnya jadi mikirin terus, mau kerja kepikiran terus akhirnya nggak tenang, terus akhirnya produktivitas kamu terganggu, menurut aku itu sama sekali nggak worth it ya. Kamu investasi di suatu platform dengan tujuan pengen mengembangkan dana, malah akhirnya kamu dibanin sama yang namanya pikiran, karena nggak sesuai dengan profil resiko kita. Nah, prinsip ini juga aku pribadi anut ya teman, dimana kalau misal kamu cek di sini, kan aku taruh sekitar 200 juta di Easy Cash. Begitu juga aku taruh di rupiah cepat, kalau misal kamu cek di video sebelumnya, aku masukin ke rupiah cepat sekitar 90 juta sekian. Mungkin nanti aku bakal tambahin lagi sampai 100 juta. Kalau udah 100 juta, mungkin aku baru masukin ke P2P lending lainnya lagi. Nah, di sini yang aku pengen sampaikan adalah aku juga masukin uang di sini adalah uang yang aku siap hilang. Dimana di Easy Cash ya aku siap hilangnya 200 juta. Makanya kenapa aku nggak nambah posisiku, karena aku cuma siap hilangnya di angka segitu. Begitu pula dengan di rupiah cepat, profil resiko aku siap hilangnya 100 juta di rupiah cepat. Maka dari itu ya aku nggak nambahin portofolioku di sana. Dan juga apakah semua danaku ditaruh di instrumen ini? Jawabannya adalah enggak. Aku juga masih memiliki dana lain yang aku belikan saham, aku belikan cryptocurrency, mungkin aku taruh di reksadana, ada sebagian yang aku masukin ke bisnis. Yang artinya aku melakukan yang namanya diversifikasi, di mana nggak semua dana kita ditaruh di satu instrumen. Tujuannya apa? Tujuannya ini untuk minimalisir resiko. Jadi kalau misal kamu punya dana, katakan kamu punya 1 miliar, jangan sampai 1 miliarnya kamu taruh di Easy Cash, 1 miliarnya kamu taruh di rupiah cepat. Jangan seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya nanti terjadi sesuatu, kamu langsung kehilangan 100% dari danamu, karena kamu nggak punya yang namanya diversifikasi. Tetap saranku adalah sebagai seorang investor, kalau bisa kita benar-benar melakukan yang namanya diversifikasi. Kecuali kamu adalah tipe orang yang benar-benar yakin sama suatu platform, kamu menguasai sampai 100%, kamu tahu luar dalamnya. Misalnya kamu investasi 100% di bisnismu sendiri, dimana kamu benar-benar tahu dan benar-benar ngerti gimana cara mengembangkan bisnis, ya itu masih nggak apa-apa ya kan. Tapi kalau misalnya di instrumen seperti ini, sebaiknya kita melakukan yang namanya diversifikasi. Nah, jadi mungkin sekian aja videoku pada kali ini, supaya video nggak kepanjangan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua lagi, nanti aku bakal jawab di video-video berikutnya lagi ya. Nah, jadi sekian videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.